Sementara itu, di luar gate, terlihat sekumpulan para hunter dan petugas dari asosiasi yang sedang berjaga dan menunggu kabar dari para hunter yang memasuki gate itu. Mereka semua merasa khawatir karena sudah 1 jam sejak para hunter masuk ke dalam sana. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Ucap seorang hunter. Setelah Jinwo berhasil mengalahkan si arsitek, dengan begitu masalah double dungeon telah berhasil diselesaikan. Para hunter pun kini mulai keluar dari dalam gate tersebut dengan penampilan yang lusuh dan penuh luka. Para hunter yang sedang menunggu di luar pun terkejut melihat keadaan mereka yang sampai seperti itu. Apa-apaan dengan penampilan para hunter elit itu? Apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam gate rank C tersebut? Ketua Wo Jinchul lalu meminta tolong kepada para hunter dari Guild Bravery yang ada di sana untuk membantunya memindahkan mayat hunter yang telah gugur di dalam gate. Jinwo yang paling akhir keluar dari gate itu dengan bajunya yang robek-robek. Ia berjalan dengan santai sambil berkata dalam hatinya bahwa arsitek sudah aku kalahkan. Aku hanya mendapat sedikit jawaban. Itu karena dia sudah tidak bisa diajak bicara lagi. Jinchul lalu menghampiri Jinwo dan mengatakan sekitar 20 hunter elit kelas atas telah gugur. Kalau sampai dungeon break terjadi, aku yakin dampaknya akan sangat besar. Tapi kau berusaha menghentikan dungeon seperti ini sendirian, Hunter Sung Jinwo. Di dalam hati, Jinwo mengatakan bahwa ini semua adalah salahku. Aku yang meminta hunter dari Guild Bravery untuk melaporkan tentang kemunculan double dungeon. Tapi aku tidak menyangka akan ada yang datang untuk membantu sehingga terjadi jatuhnya korban jiwa. Jinwo lalu berkata pada ketua Wo Jinchul bahwa dirinya berhasil selamat berkat bantuan dari divisi pengawas dan Guild the Hunter. Ketua Wo Jinchul mengatakan bahwa itu sudah menjadi tugasnya. Sebagai divisi pengawas, aku hanya bisa melihat hunter rank S menanganinya. Dan aku akhirnya membuat keputusan untuk meminta bantuan dari hunter lain ikut membantumu masuk ke dalam dungeon. Namun hasilnya jadi sangat kacau begini. Jinchul kemudian bertanya pada Jinwo, bagaimana kau bisa tahu kalau ada double dungeon di sini, Hunter Sung? Jinwo lalu menjawab bahwa, dungeon yang menyuruhku ke sini, aku mendapat sebuah pesan untuk datang ke tempat ini. Jinchul masih tak mengerti dengan apa yang dimaksud Jinwo. Ia lalu mengatakan, apa kami juga bisa melihat pesan itu, Hunter Sung? Jinwo berkata bahwa pesan itu hanya ada di dalam kepalanya. Tak lama, Hunter Cha kemudian menghampiri Jinwo. Apa kamu baik-baik saja, Hunter Sung? Iya, tentu. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa sedikit lelah. Namun tiba-tiba Jinwo terjatuh tak sadarkan diri. Semua orang pun panik dan langsung menghampirinya. Cerita lalu berpindah tempat ke gate rank S di Jepang. Mereka kini tengah menyebar ribuan mana kristal di sekitaran gate menggunakan truk pengangkut, yang nantinya akan dijadikan sebagai sumber energi sihir untuk membuat sebuah barrier. Yuri Orlov yang tengah menyaksikan proses tersebut, ia lalu berkata bahwa dengan 200.000 ton mana kristal ini, maka mana untuk lingkaran sihir sudah cukup. Ketika nanti lingkaran sihir di sekitar gate sudah diaktifkan, mana kristal itu akan diserap untuk menghasilkan sebuah barrier sihir. Namun tiba-tiba Yuri merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Ia lalu memperhatikan gedung di seberang dan mengatakan, siapa di sana? Keluarlah, jangan bersembunyi. Seorang petugas asosiasi pun bingung. Ia lalu bertanya, apa mungkin masih ada orang yang belum dievakuasi? Tapi Yuri menjawab bahwa aku tidak mengatakan kalau itu adalah manusia. Keberadaannya tiba-tiba hilang begitu saja. Dari kejauhan, sosok misterius itu berdiri di atas sebuah gedung. Dan sosok itu ternyata adalah Sung Il-hwan, ayah dari Jinwo. Ia lalu melihat ke arah gate besar itu dan mengatakan, akhirnya telah dimulai. Semuanya berjalan sesuai perkiraan. Sebuah tragedi yang telah direncanakan sebentar lagi akan datang. Saat ini area di sekitaran gate telah disterilkan. Semua warga penduduk sudah dievakuasi untuk menjauh dari lokasi tersebut. Pasukan militer dan para hunter juga sudah diterjunkan di lokasi, bersiap untuk bertempur mengantisipasi apabila skenario terburuk terjadi. Tawata mengatakan bahwa untuk apa militer sampai harus dikerahkan, senjata modern takkan berpengaruh terhadap monster.
Sugimoto lalu menjawab, semisal Yuri Orlov gagal menahan gate itu, mereka semua akan berguna untuk mengulur waktu bagi Hunter di garis depan menyusun serangan balasan. Ini semua menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia di hadapan bencana besar. Yuri Orlov berjalan di sekitaran kota sambil mengecek mana kristal yang sudah disebar di seluruh penjuru kota. Ia sangat percaya diri bahwa dirinya bisa menghentikan gate rank S itu seorang diri. Orlov kemudian bertanya, ada berapa Hunter rank S yang hadir saat ini? Petugas dari asosiasi lalu menjawab bahwa setidaknya ada 15 Hunter rank S yang akan ikut berpartisipasi. Yuri kembali bertanya bagaimana dengan Amerika. Apa mereka mengirim bantuan ke sini? Petugas asosiasi lalu menjelaskan bahwa di Amerika kini juga telah muncul sebuah gate rank S, bahkan bukan cuma di Jepang dan Amerika saja, tapi di Inggris, India, Jakarta, dan negara lainnya. Saat ini mereka semua tengah sibuk untuk mengatasi masalah di negara mereka masing-masing. Tampaknya seluruh dunia kini tengah kekurangan kekuatan tempur. Jinwo yang saat ini tengah dirawat di sebuah rumah sakit, karena tempo hari lalu ia pingsan setelah menyelesaikan double dungeon. Ia akhirnya bangun dan menyadari saat ini dirinya sedang berada di rumah sakit. Jinho kemudian datang untuk menjenguknya dan melihat Jinwo yang sudah terbangun. Akhirnya kau bangun juga. Kukira kau sudah benar-benar takkan bangun lagi Hyung, karena sudah 3 hari kau tertidur. Jinwo pun merasa terkejut. Ia lalu berpikir apa mungkin karena dirinya terlalu kelelahan. Soalnya belakangan ini aku juga susah tidur. Ia juga masih terbayang kejadian yang arsitek perlihatkan tempo hari lalu. Tiba-tiba Jinwo teringat akan sesuatu. Ia kemudian bertanya pada Jinho bagaimana dengan situasi gate rank S di Jepang saat ini. Seketika Jinho tidak bisa berkata-kata. Ia bingung bagaimana menjelaskannya. Cerita lalu berpindah ke Jepang. Muncul sebuah retakan di gate besar itu, menandai bahwa sebentar lagi dungeon break akan segera terjadi. Terlihat pasukan militer dan para hunter yang sedang berkumpul. Mata mereka terbelalak saat menyaksikan secara langsung detik-detik terbukanya gate tersebut. Sebuah kaki besar melangkah keluar dari dalam gate. Itu adalah segerombolan monster giant. Dengan wajah mengerikan membuat semua orang ketakutan dibuatnya. Para hunter berkata, mengapa bos yang biasanya ada di gate rank A ke atas bisa muncul di sini? Dengan percaya diri, Yuri Orlov tersenyum dan mengatakan bahwa ini bukan masalah besar. Ia lalu segera mengaktifkan sihirnya. Dengan bantuan dari mana kristal yang ada di sekelilingnya, untuk membuat sebuah barrier super besar di depan gate tersebut, agar para monster itu tidak bisa keluar. Salah satu monster mencoba menghancurkan barrier itu dengan menggunakan senjatanya, tapi gagal. Yuri lalu tertawa dan mengatakan bahwa monster rank A biasa tidak akan mampu menghancurkan barrier miliknya. Namun tiba-tiba sebuah tangan yang jauh lebih besar muncul dan langsung menghempaskan beberapa monster rank A yang sedang berusaha menghancurkan barrier. Sosok monster giant kolosal atau supermassive giant yang jauh lebih besar tiba-tiba keluar dari dalam gate, membuat Yuri terkejut dan langsung merasa terintimidasi oleh kemunculannya. Monster giant kolosal itu lalu mengayunkan senjatanya dan dengan mudah menghancurkan barrier tersebut hanya dengan sekali serang. Cerita lalu berpindah ke sebuah kantor, di mana terlihat ayah dari Jinho sedang tertidur di meja kerjanya. Ia lalu terbangun dan bertanya pada asistennya, sudah berapa lama aku tertidur? Asistennya menjawab bahwa ia sudah tertidur selama 23 jam 46 menit. Seperti yang diperintahkan, jika sampai 24 jam Anda tidak bangun, maka kami akan segera membawamu ke rumah sakit. Asistennya lalu menyerahkan sebuah dokumen tentang seorang pasien yang berhasil terbangun dari penyakit eternal slumber atau tidur abadi. Ayah Jinho terkejut. Ia tak percaya bahwa ada orang yang telah berhasil bangun kembali dari tidur abadi. Dan setelah ia membuka dokumen tersebut, ternyata itu adalah ibu dari Hunter Sung Jinwo. Setelah menghancurkan barrier milik Yuri Orlov, monster giant kolosal itu kemudian menangkap Yuri dan langsung memakannya hidup-hidup. Pertempuran akhirnya pecah. Pasukan militer segera menyerang para raksasa yang berusaha mendekat menggunakan tank dan helikopter. Namun semua serangan itu tidak berpengaruh sama sekali. Sugimoto mengatakan bahwa senjata tak akan berpengaruh terhadap monster.
Ia lalu memerintahkan para hunter agar tidak mundur dan cepat kalahkan para monster itu. Tawata dan Hoshino segera maju untuk menyerang salah satu monster, tapi dengan mudah monster tersebut berhasil menghindar. Walaupun tubuh mereka besar, tapi gerakannya sangat cepat dan lincah. Para hunter rank S Jepang itu tampak kewalahan melawan monster tersebut. Tawata bahkan mengatakan kalau monster-monster ini sungguh tidak masuk akal. Pertarungan yang mengerikan ini juga disiarkan secara langsung di Jepang dan di beberapa negara-negara tetangga. Sementara itu, Jinwo yang sudah pulang dari rumah sakit, saat ini ia sedang menonton siaran langsung tersebut dari TV di rumahnya. Ia merasa situasi di Jepang saat ini mirip seperti yang terjadi sebelumnya di Pulau Jeju. Jika dibiarkan, seluruh Asia akan dalam bahaya. Jinwo rasa ia harus segera bertindak dan ikut membantu. Tapi tiba-tiba Jin-ah datang dan menyuruh opanya agar jangan pergi lagi. Melihat Jin-ah yang masih sedikit trauma akibat kejadian sebelumnya di sekolah, Jinwo akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi. Jinwo lalu menghampirinya dan memegang kepala Jin-ah sambil berkata, "Kau tidak perlu cemas, aku tidak akan pergi kemana-mana. Sudah terlalu banyak masalah, aku akan istirahat untuk sementara." Setelah itu, Jinwo lalu pergi ke sebuah taman di dekat rumahnya. Ia pun duduk di bangku taman tersebut sambil memikirkan tentang situasi saat ini. Ia kemudian memanggil Beru dan bertanya pada Beru tentang bagaimana kondisi Jin-ah selagi kau menonton drama sambil menjaganya selama ini. Beru menjawab bahwa tidak ada keanehan sama sekali. Dia hanya sering tidur seharian. Meski begitu, Jinwo merasa bahwa Jin-ah masih trauma dengan kejadian tempo hari lalu di sekolahnya. Jinwo bingung. Sambil berjalan, ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan saat ini. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil datang menghampirinya. Dan ternyata itu adalah ayah dari Jinho, Yo Myung-han. Ia lalu mengajak Jinwo pergi ke kantornya. Sesampainya di sana, Jinwo kemudian bertanya, "Apa keperluanmu datang menemuiku?" Ayah Jinho lalu memperkenalkan dirinya pada Jinwo. "Aku Yo Myung-han dari Yojin Construction. Senang bertemu denganmu, Hunter Sung Jinwo." Ayah Jinho lalu menyodorkan sebuah cek kosong pada Jinwo. Ia mengatakan bahwa aku bukan orang angku yang percaya semuanya dapat dibeli dengan uang. Apalagi kalau yang diajak berbisnis itu seorang hunter rank S sepertimu. Semoga kau bisa memahami ketulusanku yang berusaha aku sampaikan ini. Jinwo pun bertanya apa yang ketua inginkan dariku. Ayah Jinho lalu mengatakan bahwa sebenarnya ia juga menderita penyakit yang sama dengan ibu Jinwo, yaitu eternal slumber atau tidur abadi. Jinwo yang mendengar itu seketika terkejut. Ia lalu bertanya, apa Jinho tahu tentang masalah ini? Ayah Jinho kemudian menjelaskan bahwa saat ini, selain dokter yang merawatku, yang tahu soal ini hanya aku, istri dan sekretarisku saja. Dan sekarang kau orang keempat Hunter Sung. Aku berusaha mencari segala cara untuk menyembuhkan penyakit ini, tapi tidak menemukan hasil. Sampai suatu saat, aku menemukan ada satu orang yang berhasil terbangun dari penyakit ini. Dan satu-satunya orang yang aku maksud itu adalah ibumu, Hunter Sung. Aku berharap kau bisa membantu menyembuhkan penyakitku. Hanya ini yang aku inginkan darimu. Aku akan sangat berterima kasih dan takkan pernah kulupakan kebaikanmu, Hunter Sung. Demikian rangkuman alur cerita manhwa Solo Leveling, chapter 131 sampai 132 kali ini. Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita akan bahas di part video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.